Selama 22 tahun gue hidup, gue baru tahu kalau ternyata bapak gue penyuka sesama jenis. Halo semuanya, welcome back to OSP Music with Nul. Seperti yang kalian tahu, di sini gua dan Toto kita akan membacakan pengalaman ataupun rahasia kalian paling menyeramkan, paling aneh, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Masalah kalian percaya atau nggak percaya sama ceritanya itu di tangan kalian. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian langsung aja cek link yang gue udah sediain di description di video ini, oke? Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Hai Nul, salam kenal, nama gua Jakun, gua cewek, dan gua berumur 24 tahun. Toto bilang salam kenal, hai Jakun, namaku Toto, tahun ini gua berumur 1 tahun. Jadi hari ini gua mau cerita tentang rahasia yang baru gua ketahui minggu lalu. Jujur, gua sebenarnya nggak pengen cerita Nul, tapi dengan amat sangat terpaksa gua cerita ke elu karena gua udah nggak tahan mendem ini sendiri. Terutama dari mama gua dan juga adik gua. Jadi ya, seperti yang lo tahu, selama 24 tahun terakhir, ternyata keluarga bahagia dan harmonis gua itu ternyata cuman bullshit dan juga ilusi semata. Padahal, seumur-umur gua nggak pernah curiga atau gimana gitu sama dia, sama sekali. Karena ya papa gua selama ini selalu pakai gimmick kalau dia sayang banget sama keluarganya dan gua gitu. Woi! Toto bilang bapaknya juga penipu. Lu ngatain gua! Dan jujur akhirnya pun gue sampai sekarang masih meragukan apakah dia bener-bener sayang sama gua atau enggak. Gua nggak tahu Nul, serius. Oke, udah bacotnya. Sekarang gua mau ceritain ke elu gimana gua bisa tahu tentang hal ini. Jadi kronologinya itu kayak gini Nul. Minggu lalu itu gua kayak lagi di ruang tamu gitu sama papa gua. Dan kebetulan gue ada keperluan buat telepon ke kantor perkara masalah meeting. Terus pas di tengah-tengah telepon, baterai gue habis. Dan karena urusannya cukup mendesak, gue pinjem HP papa gue buat telepon teman kantor gue deh. Abis itu papa pinjemin dan gue telepon dia. Toto bilang gue gak pernah pinjemin HP gue ke dia. Ya lu masih umur 1 nak. Terus setelah gue telepon kayak cukup lama, mungkin sekitar 10 menitan, papa gue bilang dia mau masuk kamar duluan buat nonton Netflix. Jadi ya udah deh, papa gue akhirnya masuk kamar dan gue ditinggal sendiri di ruang tamu. Setelah itu gue lanjut telepon lah, dan selama telepon itu gue kayak dapat notif berkali-kali terus non-stop dan gue kayak mulai annoyed gitu Nul. Terus karena gue cukup keganggu dan juga agak kepo, gue ngecek notif itu. Dan pas gue lihat ada WhatsApp masuk dari cowok dengan kontak name Rehan dalam kurung Satpam. No offense buat orang-orang yang bernama Rehan, tapi orang-orang yang namanya Rehan yang gue kenal tuh selalu problematik, sumpah. Kayak ada nih satu orang namanya Rehan, dia tuh kayak mantannya temen gue. Dan mereka putus tuh gara-gara si Rehan ini selingkuh sama kayak ibu-ibu yang udah kayak umur 40 tahunan. Itu kayak apa banget. Terus ada nih satu lagi temen gue namanya Rehan, dia kayak 2 tahun terakhir udah ngilang. Instagramnya hilang, WA juga hilang, nggak bisa dikontak gimana-gimana. Dan gue baru tahu kayak beberapa bulan yang lalu ternyata dia sekarang jadi buronan polisi. Kayak buat kalian yang punya nama Rehan ataupun punya pacar yang namanya Rehan, kalian siap-siap aja karena hidup kalian udah pasti nggak normal. Tutu bilang mantan dia juga namanya Rehan. Nah setelah itu gue juga agak bingung anjir. Kenapa orang dengan nama Rehan dalam kurung Satpam bisa ngechat bapak gue manggil dia kayak baby. Sama kayak kasih emoji cium-cium gitu Nul. Kayak what? Sini jujur gue masih nggak terlalu curiga karena ya track record bapak gue di keluarga gue tuh bagus banget. Makanya gue nggak nyangka aja. Gue cuma mikir kayak ini bercandaan dia sama satpam di kantornya kayak atau apa gitu, nggak tahu gue. Terus akhirnya setelah selesai call, gue mau balikin HP ke papa gue. Tapi gerakan gue terhenti karena gue ngeliat profile picture si Rehan ini kayak dia masih muda banget. Tapi bagi gue di sini yang masalah besar itu bukan karena dia muda banget Nul. Gue mikir kenapa di profile picture ini dia kayak boti banget. Kayak lu tahu gak sih Nul, orang yang foto di gym pakai celana pendek ketat banget terus pakai kayak tank top gitu Nul. Dia kayak gitu. Bentar, kasih gua mikir dan coba bayangin. Gua mau coba visualisasi dengan baik biar gua ngerti maksud lu kayak foto boti di gym tuh kayak gimana. Oh, oke. Nah, pokoknya karena dia boti banget, di situ gua sadar ini mulai nggak beres. Karena gua pikir nggak mungkin ada satpam yang seboti ini.
Akhirnya dengan sangat amat terpaksa gue buka chat mereka dan astagfirullah Nul. Ternyata bener, papa gue selingkuh sama boti yang bernama Rehan dalam kurung satpam. Di situ jantung gue langsung drop gitu Nul, saking gak nyangkanya sama apa yang gue lihat di depan mata gue sekarang. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri Nul, chat mereka bener-bener eksplisit dan jorok. Di sana gue lihat si boti kayak ngirimin foto yang cuman bisa sekali dilihat. Terus respon bapak gue itu bener-bener kayak Jamet Sangyan yang biasa komen tobrut di Instagram atau TikTok Nul. Gue bener-bener gak tahu ini siapa. Aduh. I feel you. Gue paham sama perasaan lu. Wah. Kayaknya kalau gue jadi lu, gue udah kayak gue minggat dari keluarga. Kayak gue ngerti banget maksud lu orang-orang yang komen tobrut di TikTok sama IG. Gue paham. Di situ gue lemes banget dan gue mau nangis rasanya. Tapi gue coba buat tahan diri gue dulu. Toto bilang yang sabar ya, kamu pasti dapat karma baik katanya. Dan you know what? Gue nggak stop di sana Nul. Gue berusaha cari tahu dari mana mereka bisa kenal. Dan setelah beberapa menit gue cari, akhirnya gue ketemu. Dan ternyata gue find out kalau bapak gue main dating app khusus orang gay-gay gitu Nul. Dan dia ketemu sama nih boti itu di sana. Yang gue lebih kaget itu ternyata si boti itu umurnya lebih muda dari gue Nul. Dan bahkan gue ngeliat dia ngirimin foto pantat dia ke bapak gue. Di dating app tersebut Nul, sumpah rasanya mata gue kayak disiram air keras. Nah ternyata emang bapak gue match sama berbagai macam orang bejir. Ada bapak-bapak yang umurnya 60-an, ada orang India, ada dosen, dan sekarang yang paling baru dia deket sama si boti Rehan satpam. Bahkan ya Nul, di chat mereka itu gue liat papa gue kayak udah check-in ke hotel sama si Rehan ini berkali-kali. Terus mereka juga pernah liburan ke Bali, dan dia ngakunya ke kita kalau dia ada perjalanan dinas. Hahaha. Aduh, bentar. Gue stres dah bacanya sumpah. Kasih gua waktu buat minum sebentar. Tapi gue setuju sih sama apa yang dibilang sama Toto tadi. Ini gila banget dan gue yakin karma baik lu bakal besar banget nanti di surga. Tapi jujur Nul, menurut gue itu belum yang paling parah. Apalagi yang lebih parah dari ini? Lu tahu yang paling parah tapi apa Nul? Tidak. Jadi gini Nul, gue tahu kalau pernikahan papa sama mama gue itu kayak hasil dari perjodohan nenek gue, which is mamanya papa gue. Dan dari perjodohan tersebut, gue kira selama ini mereka bisa semakin cinta karena hubungan yang berlandasan kejujuran dan juga kasih sayang. Tapi setelah dipikir-pikir, gue baru sadar kalau nenek gue itu jodohin papa gue sama mama gue karena dia nggak mau papa gue suka sama sesama jenis. Terus yang paling kacau adalah fakta di mana mama gue selama ini nggak tahu apa-apa. Karena dia selalu cerita tentang masa lalu dia sama papa ke gue dan adik gue. Seolah-olah kayak mereka itu sempurna banget. Bahkan papa juga sering cerita ke gue dan adik gue kalau mereka udah saling sayang gitu dari muda. Makanya Nul, dari sana gue ngira kalau mereka itu emang seperfect itu. WK. Wah gila dah. Wah ini kacau banget. Nggak bener banget. Ini rusak banget sumpah. Berarti kayak bokap lu bohongin nyokap lu selama mungkin ya 30 tahun lebih. Wah, gua kayak kalau jadi nyokap lu pas gua tahu hal ini gua bisa gila banget dan pasti gua bakal dikirim ke rumah sakit jiwa terdekat. Toto bilang dia juga gitu. Ya intinya sekarang gua nggak tahu harus apa Nul. Gue ngerasa hancur banget dan sakit banget selama seminggu terakhir. Papa sama mama gue kayak takut banget kalau gue kenapa-kenapa. Karena gue gak mau ngomong sama papa gue sama sekali selama seminggu terakhir ini. Papa gue sampai ngechat kayak, "Nak, papa ada salah sama kamu ya nak?" Ada salah. Pakai kepala lu itu buat mikir bapak. Itu urus dulu si Rehan, security, satpam, boti. Gak tau lah, rusain aja keluarga lu tuh. Sorry, gue gak bermaksud buat ngata-ngatain. Tapi bohong! Bapak botak! Jahat lu! Pas gua ngeliat chat dari papa gua shock banget Nul.
Tapi bukan karena shock kayak gimana gitu. Gue shock dan ngerasa kayak hina banget, Nul. Karena sosok papa gue sebagai kepala keluarga yang penyayang dan selalu prioritasin keluarga di atas apapun sudah hancur total. Gue nggak tahu sampai kapan gue harus gini terus, Nul. Gue pengen banget ngasih tahu mama gue. Tapi gue takut banget kalau mama gue sampai tahu dia bakal kayak gimana-gimana gitu, Nul. Gue bener-bener stuck dan nggak tahu harus apa. Gue ngerasa kalau gue pura-pura nggak tahu selamanya, mungkin ilusi keluarga bahagia gue ini bisa lanjut sampai selamanya. Tapi kalau gue ungkapin hal ini, gue yakin keluarga gue bakal hancur dan gak akan bisa balik lagi. Kalau misalnya lu di posisi ini, kira-kira lu bakal ngapain ya, Nul? Thank you udah dengerin cerita gue, by the way. Wah, ini gila banget sih. Gua nggak pingin bayangin gua di posisi diri lu sekarang. Tapi gua akan coba. Satu hal yang pasti, gua bisa bayangin seberapa bingungnya lu saat ini. Karena ya, apa yang lu omongin nggak salah. Begitu lu ungkapin hal ini ke keluarga lu, mama lu bakal shock banget. Dan terutama adik lu juga bakal shock banget. Tapi terutama mama lu, dia bakal kayak bisa jadi gila. Tapi jujur ya, gua rasa ketimbang mama lu taunya nantian pas dia udah kayak umur 60-70-an, mungkin lebih baik kalau dia tahu sekarang deh. Tapi menurut gua bapak lu tuh gila banget. Bapak lu itu jahat banget. Karena gua yakin dengan sepenuh hati gua, kalau misalnya lu nggak sengaja tahu ini, bapak lu nggak bakal kasih tahu dan nggak bakal come clean ke ibu lu selama dia hidup. Kayak lu bayangin aja kehidupan lu kayak 50-60 tahun bersama suami lu yang lu bener-bener sayang. Sampai di detik lu mati, meninggal, wafat. Lu gak tahu kalau selama ini ternyata dia main di belakang lu. Dan bahkan mainnya sesama laki-laki, bukan sama perempuan. I think itu lebih parah. Karena gak hanya dia bohongin emak lu selama ini, dia juga bohongin seksual orientasi dia ke mama lu. Bahkan dari sebelum lu lahir. Wah, ini gila banget. Tapi gue ngerti perasaan lu, kayak emang bener yang lu bilang itu. Lu pingin keluarga lu bakal tetap stay bahagia aja kan. Dan lu mungkin mikir kayak, mungkin lebih baik kalau misalnya mereka nggak tahu. Tapi sampai kapan lu bisa sembunyiin ini? Sampai kapan lu bisa tahan-tahan terus ngeliat bapak lu kayak fake banget gitu? Emang berat buat ngomong ini. Dan gue nggak ngeharusin elu ngikutin apa yang gue lakuin. Tapi kalau gue jadi elu, gue bakal ngomong ke mama gue. Tapi gue bakal lakuinnya secara perlahan dan pelan-pelan supaya dia nggak langsung kaget dan shock gitu. Gue takut banget sumpah kalau misalnya langsung lu kasih tahu semuanya gitu, dia nggak bakal bisa terima faktanya dan kayak gue bilang, ini bisa banget dia jadi gila. Kira-kira kalau menurut gue gitu sih. Sorry kalau misalnya gue ada salah kata atau gimana gitu. Ya kalau dari lu gimana, Toto? Apakah ada saran? Oke. Lu yakin gak mau kasih saran? Oke, gua anggap itu enggak. Ya, itu pendapat gua sih tadi itu. Tapi kira-kira kalau dari kalian sendiri gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian cerita pada hari ini. Silahkan tulis amanat, apa yang dapat dipelajari, dan juga moral cerita di kolom komentar. Seperti yang lu udah lihat tadi, gua udah kasih komentar dan juga pendapat gua. Tapi dia nggak ngasih apa-apa, ya udahlah biarin ya, masih anak kecil juga kan. Dan jangan lupa buat subscribe, like, share, dan juga nyalain notif video gua biar kalian tahu kapan gua ngepost. Dan biar gua juga semakin semangat buat upload video setiap minggu atau mungkin 2 kali dalam seminggu. Udah, cukup. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.